وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله, pertama kali saya ingin mengucapkan perkataan seorang yang mengatakan mukrahun akhaka la batal, terpaksa. Saya ini bukan pemberani. Alhasil ma'asyarah rahimakumullah, karena sudah diminta untuk menyampaikan kalimat dari Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Qarnain hafizahullah ta'ala, maka pada kesempatan kali ini saya hanya mampu untuk menyampaikan beberapa kalimat yang ringan, karena antum juga sudah bermajelis sebelumnya antara maghrib dan isya. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, demikian pula untuk akhwan sekalian. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengetahui tujuan mengapa kita diciptakan di dunia, yaitu untuk menghambakan diri kita menjadi seorang hamba yang senantiasa berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, menyerahkan agama ini sepenuhnya hanya untuknya, sehingga hendaknya kita senantiasa menanamkan pada diri kita bahwa inilah tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berusaha untuk menjadikan setiap dari aktivitas kita, setiap amalan kita bernilai ibadah. Bukan pada saat kita berada di masjid saja, namun di mana saja kita berada. Pada saat kita berada di luar, pada saat kita bersama dengan keluarga, ketika berada di pasar, ketika berada di jalan, hendaknya sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk ibadah, maka hendaknya kita berusaha untuk mencari jalan-jalan amalan-amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan kita kepada ridha Allah.
sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kenikmatan yang tertinggi, dan itu menjadi harapan kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam al-jannah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dari satu sisi kita memahami tujuan hidup kita untuk beribadah. Namun dari sisi yang lain kita juga harus mengetahui bahwa dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai darul ibtila, tempat yang penuh dengan cobaan dan ujian. Dan kita pasti akan menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan yang berusaha untuk menghalangi seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi seorang hamba untuk mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran. Para syaitan semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, setelah terjadinya perubahan di mana sebagian manusia mereka menyembah kepada selain Allah disebabkan karena godaan syaitan, waswasatul syaitan yang memalingkan mereka dari ibadatul Rahman menjadi ibadatul awthan, beribadah kepada berhala-berhala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Namun di samping itu pula syaitan, mereka akan terus berupaya menggoda manusia. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menetapkan bagi setiap nabi pasti memiliki musuh. Kapan muncul kebenaran, maka ada lawan dari kebenaran. Kapan ada yang mengajak seorang pada kebaikan, maka ada yang akan berusaha memalingkan dari kebaikan. Dari kalangan jin dan manusia, syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, menggoda manusia dengan ucapan-ucapan yang manis, yang menipu. Apabila kita memahami hal ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka hendaknya kita berusaha untuk membentengi diri kita agar senantiasa berjalan di atas kebenaran. Di tengah-tengah merebaknya dan semakin bertambah jalan-jalan kesesatan yang mengajak manusia kepada neraka, waliyadzubillah. Sehingga pada saat kita melihat komunitas orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang semangat untuk mempelajari kebenaran, kalau kita membandingkan jumlah ikhwan yang ada di masjid ini dibandingkan sekian banyak manusia yang ada di luar sana, tidak usah kita berbicara tentang dunia secara umum, seputar kota Makassar saja. Kalau ta'lim, subhanallah, masjid ini penuh, bahkan mungkin sampai ke terasnya, dibandingkan dengan jumlah manusia sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengajak kepada penyembahan kepada kuburan, ada yang mengajak menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada benda-benda yang dikeramatkan, menyembah kepada syaitan, menyembah kepada jin, dan sesembahan-sesembahan yang lainnya.
Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah adalah merupakan sesuatu yang paling mahal yang ada pada diri seorang hamba. Tidak bisa ditukar dengan dunia dan segala isinya. Sebab dengan hidayah, itulah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan secara mutlak. Kebahagiaan yang tidak ada lagi kesulitan dan kesusahan. Kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tatkala kita bertemu Allah, mendapatkan ridwanullah, jannatullah azza wa jalla. Di antara salah satu doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan qiyamul lail di malam hari dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah, beliau senantiasa mengucapkan sebagai pembuka salatnya, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui alam ghaib dan alam syahadah yang disaksikan. Berikanlah kepadaku hidayah dari apa yang diperselisihkan oleh manusia kepada kebenaran. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju as-siratal mustaqim. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meminta kepada Allah, dan beliau seorang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau senantiasa memohon kepada Allah hidayah agar kemudian hidayah itu senantiasa dimiliki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah." Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Apakah beliau tidak bertakwa? Beliau adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna atqakum wa akhsyakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah adalah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mengapa Allah merintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama yang dimaksud adalah al-istimrar wal muhafazah 'ala taqwa. Terus menerus berada di atas takwa. Istiqamah di atas takwa Allah. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini selama kita hidup di dunia, ma'asyiral rahimakumullah, yataqallab, terus berubah-ubah. Kadang ada semangat untuk belajar, kadang-kadang muncul rasa malas. Kadang-kadang ada suatu waktu semangat beribadah, namun di waktu yang lain ada masanya seorang mengalami futur. Sehingga ma'asyiral rahimakumullah, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tentu harus ada upaya pada diri kita. Jangan hanya berdoa tanpa mencari sebab. Harus ada upaya untuk mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahmatullahi alaihi, kata beliau, innama ya'riful haqq
man jama'a khamsata awsaf. Sesungguhnya seorang itu bisa mengenal kebenaran apabila terkumpul padanya 5 sifat. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Apabila seorang tidak ikhlas, maka itu akan menyebabkan rusaknya niat seseorang. Apabila seorang rusak niatnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak sedang berjalan di atas as-siratul mustaqim. Ada tendensi dunia dalam beribadah, ya, jauh dari niat ikhlas. Munculnya niat-niat yang buruk, riya, sum'ah, ujub. Maka ini akan merusak keikhlasan seseorang. Dan ini akan menyebabkan jauhnya seorang dari ma'rifatul haqq, mengenal kebenaran. Oleh karena itu, al-ikhlas dalam setiap amalan adalah merupakan syarat. Tidak akan diterima amalan seorang tanpa ikhlas. Bersama dengan syarat yang kedua, yaitu mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-faham. Memahami kebenaran. Bukan ilmu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, adalah seseorang menghafal, namun dia tidak memahami kandungan atau makna yang dihafalnya. Namun ilmu yang sebenarnya adalah al-faham, pemahaman. Al-ilm huwa al-faham. Seorang mungkin dia bisa menghafal Al-Quranul Karim, tapi dia tidak memahami isinya. Seorang mungkin menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak memahami apalagi untuk mengamalkan. Maka ini bukan ilmu yang sebenarnya. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih ketika beliau mengatakan laisa al-ilmu bi kasratir riwayati wal kutub walakinna al-alim man ittaba'a al-kitab was sunnah. Bukanlah ilmu seorang memiliki banyak kitab, banyak riwayat. Namun seorang dikatakan alim apabila dia mengikuti Alkitab was sunnah, yang menunjukkan fahamnya dia terhadap kebenaran, lalu kemudian dia mengikuti kebenaran. Yang ketiga, al-insaf. Bersikap insaf dalam setiap perkara. Dengan sikap insaf ini akan mengeluarkan kita dari kezaliman. Sehingga pada saat kita menilai sesuatu, kita senantiasa menilainya dengan penilaian yang sesuai dengan al-dhawabit wal usul. Menilai kebenaran berdasarkan Alkitab dan Sunnah, tanpa melihat si fulan, si allan. Yang masyhur yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, i'rif al-haqq ta'rif ahla." Kebenaran itu tidak dikenal melalui tokoh-tokoh. Si fulan, si allan. Sebab apa? Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusibu wa yukhti, bisa benar, bisa salah. Al-Imam Syafi'i misalnya. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Imam yang masyhur, yang memiliki ilmu ilmu yang demikian banyak, sampai kata
Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah ketika beliau mentahqiq kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i, kalau seandainya memungkinkan bagi saya untuk bertaklid, saya akan taklid Al-Imam Syafi'i. Kalau seandainya memungkinkan seorang taklid buta, saya akan taklid kepada Imam Syafi'i. Karena banyaknya ilmu yang beliau miliki. Akan tetapi, Al-Imam Syafi'i bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusibu wa yukhti. Nah, demikian pula yang lainnya. Jangan menjadikan tolak ukur kebenaran pada satu orang. Setiap apa yang dia katakan pasti benar. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau mensyaratkan pada kuburan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kullu kalamin yuqbal wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah, maka tidak diperbolehkan mengambil semua ucapannya, namun setiap ucapan dikembalikan kepada Alkitab was Sunnah. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau heran melihat ada sekelompok orang yang mereka fanatik kepada setiap apa yang dikatakan oleh Sufyan al-Thawri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah al-Thawri rahimahullah ta'ala di antara imam Ahlus Sunnah, ma'ruf. Namun ketika ada sebagian orang fanatik kepada Sufyan al-Thawri, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhata wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran melihat satu kaum, mereka mengerti ilmu sanad, mereka mengerti tentang hadis. Hadis ini sahih. Namun kok mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan al-Thawri. Wallahu azza wa jalla yaqul, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Lalu kata beliau, "Atadruna mal fitnah?" Kalian tahu apa itu fitnah? Al-fitnah itu syirik. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa' fi qalbihi syai' min az-zayg fayahlik. Jangan sampai dia menolak sebagian ucapan Rasul sehingga menyebabkan tumbuhnya penyimpangan pada dirinya, maka menyebabkan dia binasa. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Al-haqqu la ya'rafu bir-rijal." Kebenaran itu tidak dikenal dari tokoh-tokoh. Si fulan, si alan. I'rifil haqq, kenali kebenaran. Yani dari sumbernya. Alkitab, sunnah, wa ma kana alaihi salafus salih, ta'rif ahlah. Setelah itu kamu akan mengetahui siapa yang berjalan di atas kebenaran. Maka bersikap insaf dalam menyikapi seorang. Meskipun kepada orang yang kita tidak senang, pada orang yang kita benci. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba ketika dia benci kepada satu kaum, dia benci kepada seorang menyebabkan dia tidak berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan kalian disebabkan karena kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adil. Karena perbuatan yang adil itu lebih mendekatkan diri kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata beliau, al-hirsu fi ma'rifatil haqq. Semangat untuk mempelajari kebenaran. Semangat untuk belajar. Semangat untuk menuntut ilmu. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Kenapa?
seorang yang menuntut ilmu, tentu dia akan lebih mudah memahami kebenaran. Tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, jahil? Tentu tidak sama. Ketika seorang menuntut ilmu, semakin banyak dia menuntutnya, semakin banyak dia mengetahui kebenaran. Ketika dia memahami dengan baik, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga dia menjadi seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan seorang yang mendapatkan hidayah, tentu tidak ada balasan dari Allah kecuali al-jannah. Maka semangat, masyaallah rahimakumullah. Masya Allah, pelajaran-pelajaran setiap hari diajarkan oleh para ustaz. Pengajian-pengajian Ahlus Sunnah alhamdulillah menyebar. Tinggal kita punya semangat gak? Bekerja masuk jam 8. Mungkin jam 8, mungkin ada yang sebelum itu. Belum lagi persiapan-persiapan sebelumnya. Semangatnya dia bekerja. Pulang jam 5. Ada ta'lim antara maghrib dan isya. Sudah capek. Capek sudah. Nah, kalau pun datang, tinggal jadi tempat istirahat. Nah, untung-untung dia nggak di depan. Dia sama ustaz nanti tegur. Berdiri, pergi wudu enak. Allah musta'an. Harus ada semangat. Ya, semangat untuk belajar. Bagus, datang ke majelis Masya Allah. Itu sudah merupakan kebaikan. Zakal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itu adalah kaum yang tidak sengsara orang duduk bersama mereka. Tapi jangan cuma duduk di majelis tanpa memperhatikan. Nah, kalau kita serius bekerja, hanya diharapkan bagi antum yang sibuk bekerja setiap hari, sempatkanlah waktu. Masya Allah, antara maghrib isya cuma 1 jam. Ya, bekerja itu berapa jam? Sempatkanlah waktu. Nah, ya, sempatkan waktu untuk mengisi iman kita. Nah, iman itu sama halnya seperti tenaga. Tenaga itu kan butuh dicas. Nah, kalau istilahnya orang sekarang, lobet, ya. Nah, ya, sehingga butuh dicas gitu. Maka iman pun seperti itu. Jangan dibiarkan seorang jarang menghadir taklim yang menyebabkan qaswatul qulub. Hati itu menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, waliyadzubillah, sulit untuk menerima kebenaran. Kemudian yang kelima, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa syiddatud da'wa ila dzalik. Semangat untuk mendakwahkan, mengajak manusia kembali pada kebaikan. Setelah kita mengetahui, kita berusaha untuk mengamalkan, maka kita berusaha yang lain pun mendapatkan keutamaan seperti apa yang kita dapatkan. Yang lain mengerti tentang hidayah sebagaimana kita mengerti tentang hidayah. Antum tidak mesti menjadi ustaz ketika mengajak orang lain untuk mengenal kebenaran. Keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui kamu, itu jauh lebih baik daripada unta merah yang sangat mahal harganya. Satu orang kadang-kadang obrolan teman kantor misalnya, ngobrol, ya, masuk ke masalah agama, jangan masalah dunia terus. Usahakan diajak pada permasalahan agama, bercerita tentang agama. Ada kesempatan, ajak. Nah, ajak dia. Semoga dia mendapatkan hidayah. Ketika dia tertarik, 1-2 kali akhirnya semangat. Akhirnya juga ngaji sama seperti kita, Masya Allah. Antum menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Ini keutamaan yang besar.
Gimana kalau 2 orang, kalau 3 orang dan seterusnya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kemudian Allah senantiasa mengokohkan hati kita untuk berjalan di atas hidayah itu. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, takwa, kemuliaan jiwa dan kecukupan. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang ringkas di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan saya sekali lagi mohon maaf kepada para ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat di dalam al-jannah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini. Saya kira ini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.